Pagi itu, di negara bagian Kaduna, matahari sudah terik sejak pukul 9. Debu musim kemarau memenuhi udara. Di gereja komunitas Grace, Pendeta Samuel Adebayo sedang memimpin doa pagi ketika suara beberapa sepeda motor mendekat. Bagi umat Kristen di sana, suara motor bukan sekadar lalu lintas, seringkali itu pertanda bahaya. Pendeta Samuel tahu persis, 2 tahun sebelumnya gerejanya pernah diserang, 12 jemaat tewas. Tapi ia tak pernah berhenti beribadah. Tiba-tiba 27 pria bersenjata menerobos masuk. Mereka mengenakan pakaian militer, wajah tertutup kain gelap. Jemaat sekitar 60 orang termasuk anak-anak langsung tiarap. Pemimpin kelompok itu, pria jangkung bermata dingin, berbicara dalam bahasa Inggris bercampur Hausa, berdiri perlahan, jangan bergerak atau kami tembak. Mama Rose, nenek tua di barisan depan, gemetar hebat. Cucunya David membantu menopangnya. Para ibu memeluk bayi mereka erat-erat, berdoa dalam hati agar anak-anak tidak menangis. Pemimpin penyerang maju ke depan gereja. Kalian telah menyebarkan kebohongan. Hari ini semuanya berakhir, katanya dingin. Pendeta Samuel melangkah maju. Kami umat damai, kami hanya menyembah Tuhan. Pria itu tertawa sinis. Tuhanmu, di mana dia sekarang? Katanya sambil meludah ke tanah. Lalu ia memberi perintah dalam bahasa Hausa. Para jemaat dipisahkan. Saat itulah sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Peristiwa yang akan mereka kenang seumur hidup. Para penyerang memisahkan perempuan dan anak-anak ke satu sisi gereja. Para pria, 35 orang, dari remaja hingga lansi, dipaksa ke sisi lain. Pemimpin mereka berjalan mondar-mandir seperti predator. Kalian punya pilihan, katanya tajam. Kecam Yesus, masuk Islam dan hidup. Tolak dan kalian mati hari ini. Gereja sunyi. Hanya terdengar napas dan detak jantung. Para perempuan menangis pelan, menyadari keputusan berat yang harus diambil para pria mereka. Lalu Pendeta Samuel maju dan menatap mata sang pemimpin. Kami memilih Yesus satu persatu, ujarnya tegas. Serempak ke-35 pria menggemakan kata-katanya, remaja Daud, kakek Yusuf, ayah muda Mikael. Mereka lebih memilih mati daripada menyangkal iman. Para pria kemudian diseret ke belakang gereja, ke tanah merah gersang di bawah terik matahari. Mereka dipaksa berlutut berbaris, tangan terikat kasar di belakang. Dari jendela, para perempuan dan anak-anak hanya bisa menyaksikan dengan air mata. Adakah kata-kata terakhir? Ejek sang pemimpin. Pendeta Samuel menatap langit dan berdoa lantang, Bapa, jika ini kehendakmu, bawalah kami pulang. Tapi jika engkau punya rencana lain, tunjukkan kuasamu. Doa bergema di antara para pria. Ada yang berbisik, ada yang berseru. Daud membacakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat para penyerang mengangkat senjata dan bersiap menembak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit yang sejak lama cerah tiba-tiba mulai gelap. Awan hitam muncul cepat dari cakrawala, padahal sedang musim kemarau. Dalam hitungan detik, separuh langit tertutup awan tebal. Pemimpin itu mendongak, bingung. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan debu ke segala arah. Para penyerang goyah, topi-topi mereka terbang. Lalu langit terbelah, hujan deras turun tiba-tiba di tengah musim kemarau, sesuatu yang tak pernah terjadi, apalagi saat eksekusi. Dalam hitungan detik, semua basah kuyup. Tanah kering berubah jadi lumpur licin. Hujan begitu lebat hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Petir menyambar langit, disusul guntur menggelegar yang mengguncang tanah. Rasa percaya diri para penyerang lenyap, tergantikan kepanikan. Kepala suku, kita harus pergi. Ini bukan cuaca normal, teriak salah satu dari mereka.
Pemimpin mencoba tegar, tapi ia tahu badai sebesar ini tak pernah datang mendadak. Hujan semakin deras, aliran air terbentuk di tanah. Tali pengikat tangan para tahanan menjadi licin, lalu hujan es turun. Bongkahan besar seperti bola golf menghantam tanah, panik melanda. "Ini pekerjaan dewa mereka," teriak seorang penyerang muda. Anak buah sang pemimpin bubar, berlari ke sepeda motor untuk melarikan diri dari apa yang mereka anggap sebagai hukuman langit. Di tengah kekacauan, sesuatu ajaib terjadi. Ikatan di tangan para tawanan mulai mengendur. Entah karena hujan atau kuasa Tuhan, satu persatu tangan mereka terlepas. Pendeta Samuel menyadari lebih dulu dan segera membebaskan yang lain. "Tuhan telah memberi jalan. Kita harus bertindak sekarang," bisiknya. Ke-35 pria itu bergerak cepat dalam hujan lebat, seperti bayangan di tengah badai. Hujan deras menjadi pelindung sempurna bagi pelarian mereka. Para perempuan dan anak-anak hanya bisa berdoa di dalam gereja, tak melihat apa yang terjadi di luar. Lalu, seperti muncul dari kabut, 35 pria itu masuk lewat pintu belakang gereja, basah kuyup, berlumpur, lelah, tetapi hidup. Tangis, sukacita, dan pelukan pecah di dalam gereja. Mama Rose berlutut, bersyukur karena cucunya, David, selamat. Namun kisah mereka belum berakhir. Badai itu berlangsung tepat 43 menit. Begitu berhenti, matahari muncul seolah tak terjadi apa-apa. Para penyerang telah menghilang, begitu juga sepeda motor mereka. Namun yang paling mengejutkan adalah badai itu sangat terlokalisasi, hanya meliputi radius sekitar 3 kilometer di sekitar gereja komunitas Grace. 8 kilometer dari sana, tanah tetap kering. Stasiun cuaca setempat bahkan tidak mencatat hujan pada hari itu. Para petani di sekitar wilayah tersebut hanya melihat awan gelap di kejauhan, tetapi tidak merasakan setetes pun hujan. Badai itu muncul tepat di atas gereja, menyelesaikan tugasnya, lalu lenyap. Kabar keajaiban ini cepat menyebar. Umat Muslim, Kristen, dan penganut agama lain sama-sama membicarakannya. Beberapa pemimpin Islam bahkan mengakui bahwa Tuhan orang Kristen telah menunjukkan kuasanya hari itu. Pendeta Samuel bersaksi bahwa dalam minggu-minggu setelah peristiwa itu, jumlah pertobatan meningkat drastis, melebihi apapun yang ia alami selama bertahun-tahun pelayanan. Orang-orang yang sebelumnya takut datang ke gereja kini berdatangan, ingin mengenal Tuhan yang sanggup mengendalikan cuaca untuk menyelamatkan umatnya. Pemerintah sempat menyelidiki kejadian tersebut. Laporan resmi hanya menyebutkan bahwa 35 pria Kristen lolos dari ancaman eksekusi saat cuaca tidak biasa terjadi. Namun bagi mereka yang berlutut dalam lumpur hari itu, tidak ada keraguan. Tuhanlah yang mengirim badai untuk membebaskan mereka. David, seorang remaja, berkata, "Sebelum hari itu, saya percaya kepada Tuhan karena diajarkan orang tua. Setelah hari itu, saya mengenalnya secara pribadi." Johnson, yang kini berusia 72 tahun, menambahkan, "Saya siap mati untuk Yesus, tapi Yesus belum siap membiarkan saya mati. Dia masih punya rencana." Sejak insiden itu, gereja berkembang pesat. Bangunannya telah direnovasi dan diperluas 2 kali untuk menampung jemaat baru. Pendeta Samuel berkata, "Saya berdoa agar Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Jawabannya jauh melampaui bayangan saya. Dia menunjukkan kuasanya kepada seluruh wilayah ini." Para penyerang tidak pernah ditangkap, tetapi kabar menyebutkan beberapa dari mereka kemudian bertobat. Bahkan, pemimpin mereka dilaporkan pernah terlihat menghadiri kebaktian Kristen di kota terdekat. Kisah ini bukan sekadar penyelamatan dramatis. Tuhan yang membelah Laut Merah dan menyelamatkan Daniel masih melakukan mukjizat hari ini. Orang-orang ini bukan pahlawan iman besar, mereka orang biasa yang memilih percaya di tengah ketakutan. Pendeta Samuel berkata, "Takut itu manusiawi.
Iman bukan berarti tidak takut. Iman berarti tetap percaya walau kita takut. Peristiwa itu meninggalkan dampak besar. Efeknya menyebar luas, mengubah hati dan komunitas. 3 hari kemudian, seorang pemuda bernama Ibrahim muncul di gereja. Langkah kecil yang menandakan gelombang perubahan besar sedang dimulai. Pendeta Samuel langsung mengenalinya. Ibrahim, salah satu penyerang. Pemuda itu mungkin tak lebih dari 25 tahun. Saat mendekat, tangannya gemetar. Dengan bahasa Inggris terbata-bata, ia mengaku tak bisa tidur sejak hari kejadian. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat badai, mendengar guntur, dan merasakan hujan es menghantam kulitnya. "Pendeta," bisiknya lirih, "Tuhanmu nyata, aku melihat sendiri apa yang dia lakukan." Ibrahim bercerita bahwa ia dipaksa bergabung dengan kelompok itu karena kemiskinan. Ia mengira hanya akan menakuti jemaat dan mencuri barang, tidak menyangka akan menyaksikan kuasa Allah secara langsung. "Saat badai itu datang," ujarnya, "aku tahu kami berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kami semua." Alih-alih melapor ke pihak berwenang, Pendeta Samuel melakukan seperti Yesus. Ia duduk dan berbicara dengan Ibrahim tentang kasih Kristus. Percakapan berlangsung 4 jam. Di akhir, Ibrahim berlutut sambil menangis, meminta Yesus mengampuninya dan masuk ke dalam hatinya. Pertobatan itu membawa risiko besar. Keluarganya menolak dia, dan mantan rekan-rekannya bahkan memberi hadiah atas kepalanya. Ia harus meninggalkan desanya. Namun gereja menerima Ibrahim seperti keluarga, memberinya tempat tinggal, pekerjaan, dan pengampunan tanpa syarat. Kini ia aktif melayani kaum muda dan berkeliling membagikan kesaksiannya. "Aku datang untuk membunuh mereka," katanya sering, "tapi Tuhan mereka merebut hatiku." Kisah ini menyebar luas, bahkan ke komunitas Muslim di Nigeria Utara. Banyak yang meragukan, tapi cukup banyak pula yang mulai berdialog dengan orang Kristen, membuka pintu komunikasi yang lama tertutup. Seorang profesor Muslim, Aminah Hassan, berkata, "Entah Anda percaya mukjizat atau tidak, peristiwa itu membuat banyak orang merenung. Pemerintah setempat pun turun tangan. Gubernur, seorang Muslim, mengutuk serangan itu dan berjanji meningkatkan perlindungan bagi semua komunitas. Ia tidak menyebut peristiwa itu mukjizat, tapi hampir saja. Para ilmuwan cuaca juga meneliti badai tersebut. Setelah memeriksa data dan mewawancarai saksi, mereka menyimpulkan secara ilmiah fenomena badai lokal sekuat itu seharusnya tidak mungkin terjadi di wilayah tersebut. Dalam 30 tahun saya mempelajari cuaca, kata Dr. Michael Okafor, saya belum pernah melihat yang seperti ini. Badai itu muncul tepat di atas lokasi kejadian, bertahan cukup lama untuk menghentikan peristiwa yang sedang berlangsung, lalu menghilang begitu saja. Dari sudut pandang ilmiah, fenomena itu sulit dijelaskan. Namun bagi 35 pria yang diselamatkan hari itu, badai itu menandai awal perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka telah menghadapi maut dan diselamatkan secara ajaib, pengalaman yang mengubah mereka selamanya.